Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Philaners ya untuk diundang berbagi di sini. Terutama nih Pak Rimawan yang yang minta saya untuk sharing. Dan saya yang kedua, saya senang sekali menjadi bicara yang terakhir karena sebenarnya sudah tercover semuanya tadi di aspek hukum, di aspek ekonomi, ya kan? Dan paparan Restu tadi sangat bagus sekali ya. Saya akan coba share materi yang saya siapkan. Eh, Sebentar, itu kalau langsung. Oke, jadi ini langsung. Bentar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, eh, saya mencoba, tulisan saya tidak sebagus tulisannya pemateri yang pertama dari aspek hukum, dari ekonomi ya. Ya, saya coba list saja ya, apa yang muncul dalam pikiran saya. Saya beri judulnya Refleksi Program MBG. Saya coba melihatnya dari perspektif program ini seperti apa sih dalam konteks pembangunan Indonesia menuju 2045. Eh, di yang paling kiri cakra-cita dan anak panah itu Bapak Ibu sekalian, itu kan kita punya visi bagaimana membangun manusia Indonesia yang unggul ya, visinya seperti itu. Nah, itu sudah contohnya di sana. Ya, lalu masuklah ada di Asta Cita. Ini sudah dalam bentuk undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 59 RPJPN 2025-2045. Kebetulan saya masih sempat ikut mewarnai penyusunan undang-undang ini. Karena selama 11 tahun 2010 hingga 2021 saya berkesempatan ditugasi sebagai deputi di Menko, melayani tiga Menko di Menko Kesra, Menko Pembangunan Manusia, dan semua kok atau berbagai bentuk program bantuan kepada masyarakat, apakah itu BLT atau bantuan non tunai, semua koordinasinya di Menko tempat saya waktu itu. Karena lalu membawai Kemensos dan kementerian yang lain. Jadi saya sedikit paham dan mengikuti desain berbagai program itu, termasuk mulai dari konversi minyak tanah dan gas itu. Bapak Ibu sekalian, nah, lalu eh, kita dari visi yang besar itu kita pingin sekali nanti kita punya daya saing ini SDM kita meningkat, nah, ya human capitalnya naik ya 0,3. Which is itu yang diperlukan adalah manusia yang sehat dan berpendidikan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, sedikit saya gitu, apa sampaikan tentang apa sih sebenarnya payung hukum misalnya undang-undang kita di bidang pendidikan ini, yaitu Undang-Undang 23 2014. Ini yang saya kira harus menjadi pegangan kita. Di situ tentang pemerintahan daerah mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan itu merupakan urusan konkuren. Sehingga urusan pendidikan itu dibagi atas dasar Undang-Undang 23 ini, SD SMP tanggung jawab KPN kota, kemudian SMA, SLTA itu tanggung jawab provinsi, sedangkan pendidikan yang berbasis keagamaan itu menjadi kewenangan Kementerian Agama, jadi Satker Pusat. Itu saya kira satu apa ya kebijakan yang harus kita pegang nanti kita gunakan karena implementasi kebijakan itu mestinya harus berdasar pada undang-undang. Kita tidak bisa nabrak aturan tadi sudah diingatkan oleh pembicara pertama. Kemudian yang kedua, anggaran pendidikan itu diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Ya, Pasal 31 ayat 4 bahwa pemerintah wajib menyediakan 20% dari APBN dan APBD ini ya untuk pendidikan. Itu perintah undang-undang. Dan diperbarui lagi ada keputusan MK nomor 3 tahun 2024 yang terbaru ini. Nah, pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar SD dan SMP, tentu SDMI, SMP, MTS tentu ya, yang sepadan ya, gratis baik di sekolah negeri maupun swasta. Tiga ini saya kira harus menjadi tiga hal ini harus di catatan kita. Karena kalau kita akan menjalankan program baru, karena tadi sudah singgung di awal, kaitannya dengan pendanaan, masalah sustainability, saya senang sekali saya mendengar kata-kata kunci itu. Nah, sekarang masuklah ke program MBG. Dari segi idenya ini bagus, ya. Dari segi awal itu bagus karena bahkan waktu di Kemenko saya berpikir bagaimana dana desa itu bisa dipakai untuk mengembangkan kawasan, ya. Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, sehingga kalau terjadi shock itu kita tidak kelabakan, ya. Dan itu berhasil, artinya
pembangunan atau dana desa itu bisa menjadi antitesa dari trickle down effect teori barangkali ya. Uang ditabur langsung ke desa. Nah, begitu juga MBG ini. MBG saya lihat ini bentuk lain dari bantuan kepada masyarakat. Ya, ada bantuan beras, bantuan tunai, bantuan ini KIP untuk sekolah. Sekarang ini bantuan pangan, ya, diwujudkannya dalam bentuk pangan MBG. Ya, saya awal Oktober yang lalu sempat ditanya oleh media dan tadi saya post di chat room, bisa di search sekilas pemikiran saya itu. Memang harapannya MBG ini bagus ya untuk meningkatkan gizi, mencegah stunting karena sasarannya di sana ada ibu hamil dan balita. Ini satu catatan nanti saya bahas ya. Memperbaiki kualitas belajar anak-anak ya. Saya tambahkan penanaman karakter positif karena kalau anak diajari tertib di sekolah, bahkan negara maju kan harus antri, membersihkan piringnya juga, ngepel ruangan sekolah. Ini nilai positif kalau itu bisa dilakukan dengan baik ya. Menciptakan kesempatan kerja karena dengan rantai pasok yang bagus, harapannya tercipta pertumbuhan ekonomi di daerah, di level bawah bahkan. Dan boleh aja ditarik, kalau terjadi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi di bawah, ya, ditambah di sana ada dana desa, ada tunjangan-tunjangan guru, dana pendidikan yang semua disebar ke level bawah, maka ini akan mencegah urbanisasi yang menjadi tantangan 2030 ke depan. Tentu yang tidak kalah penting, ya akan tumbuh usaha-usaha baru. Tentu saja dengan catatan, saya katakan ya, tidak terjadi kebocoran atau misalokasi. Kalau dikatakan korupsi barangkali terlalu mungkin ada yang tersinggung ya. Nah, bahasa orang ekonomi itu korupsi itu ya misalokasi atau kebocoran lah gitu ya. Nah, ini yang menjadi concern kita, bagaimana memastikan agar berbagai bantuan itu tepat sasaran, cepat dan mudah serta biayanya murah bagi penerima manfaat. Itu. Jadi jangan sampai terima bantuan beras 5 kilo, ongkos untuk mengambil dari rumah ke titik bagi, biayanya lebih banyak dari harga 5 kilo beras ya, itu menjadi tidak worth it bantuan seperti itu ya. Oleh sebab itu selama saya di Kemenko ikut terlibat dalam rapat-rapat membahas profil bantuan itu, ya bagaimana agar penerimaan manfaat itu lebih mudah menerima manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, saya kasih gambaran nih tentang target layanan MBG karena kebetulan materi yang sama saya sampaikan di forum seperti ini di Lemhanas bulan yang lalu ya. Materinya juga kurang lebih sama, cuma saya update. Ya. Dari jumlah siswa itu ada 55 juta siswa. 55,2 juta siswa tersebar di 329 ribu satuan pendidikan. Ya. Ini tidak termasuk TK, PAUD, ibu hamil, dan santri yang tersebar di ada kurang lebih 26 ribu kalau data di Kemenak, pesantren di Indonesia. Nun sewu Pak Agus. Ya. Ini untuk paparannya apakah bisa full screen nggih agar bisa Oh dilihat ya ya juga? ya ya ya. Yuk, Oh belum yuk, sebelumnya ya. Ah yuk, sorry yuk, tadi. Ah yuk. lupa Nah, mengambil kaki. matur suwun, Waduh. matur suwun. Makasih, ngapunten, ngapunten. Nah, ini ya. Jadi ini ngapunten. Ini nih nih. Jadi seperti ini nih. Ya, targetnya ya. Targetnya betapa eh, ada 55 juta di 330 ribu satuan sekolah. Ya. Sementara target yang diklaim oleh pemerintah di rapat di diskusi di Lemhanas ada satu organisasi juga menyampaikan targetnya 82,9 juta. Karena di sana termasuk ibu hamil dan balita. Ya. Artinya ada selisih 27,6 juta dari jumlah siswa atau 33,3%. Nah, anggarannya untuk tahun depan saya cek di teman-teman di Bappenas dan di Kemdikbud itu 2026 itu ada 335 triliun anggarannya. Saya tidak bicara masalah disbursement quality dan capacity dari institusi sekarang ya. Saya bicara dari angka besaran dulu. Berarti 33% dari 335 itu kan 111,5 triliun. Itu akan dipakai untuk membiayai MBG kepada ibu hamil dan anak-anak balita. Ini baru bicara angkanya. Which is keduanya bukan konstituen pendidikan. Padahal 20% tadi itu anggaran APBN dan APD itu untuk pendidikan, untuk infrastruktur, untuk sekolah, untuk
proses belajar mengajar, ya kan? Lah kalau ibu hamil dan balita urusannya apa dengan itu? Ini satu persoalan sendiri. Ini monggo nanti dari apa Bu, apa tadi pertama tadi Pak teman itu bisa Oh, dikaji ya. Bu, Bu, Bu I, iya. Ya, itu apakah ini ada potensi pelanggaran undang-undang ini? Dan undang-undang dasar yang dilanggar loh ya. Ada potensi sehingga kita perlu perlu ingatkan ini. Bagaimana mencari solusi ini supaya pemerintah tidak dianggap melanggar undang-undang dasar. Tuh. Tuh. Kemudian masuk sekarang kepada bagaimana penyaluran MBG ini. Saya berikan sekilas tentang penyaluran BOS. Kebetulan saya 2010 saat pertama kali jadi deputi diminta menyelesaikan eh, ruwetnya penyaluran BOS. Yang waktu itu rumit sekali. Akhirnya singkat kata BOS kita rubah. Kita sampaikan dari pemerintah pusat langsung ke sekolah, ke Satker. Ya kan? Dan BOS itu basisnya adalah jumlah siswa setiap sekolah dengan unit cost yang berbeda-beda untuk setiap jenjang sekolah. Ya kan? Jadi ini sudah berjalan. Sama dengan PKH, sama dengan bantuan tunai yang lain, dengan KIP. Ya. BOS ini juga begitu. Tadi saya. Ya. Oke. Nah, jadi dengan begitu cepat uang itu sampai ke sekolah, tidak mandek di dinas dan tidak ditahan oleh dinasnya, sekolah bisa segera pakai untuk operasional sekolah dari bantuan BOS ini. Nah, kemudian eh, yang kedua, penyaluran tidak lagi melakukan melalui dinas dan apa begitu juga KIP. KIP saya ikut desain KIP ya. Apalagi KIP kuliah itu begitu apa jadi janji kampanye saya buru-buru nah rapat adakan rapat untuk mendesain unit cost-nya dan bagaimana delivery sistemnya karena takut kita kelabakan lagi belajar 2014 begitu Oktober dilantik Desember bagi kartu wah kita kelimpungan semua itu oke. Nah, KIP juga begitu. Ya. Dan sasarannya jelas waktu itu. 20% masyarakat termiskin, lalu diperluas lagi. 20% yang hampir miskin atau rentan miskin. Boleh, nggak apa. Artinya betul-betul targetnya jelas. Tadi oleh Pak Wisnu yang disampaikan, targetnya harus jelas. Ya kan? Ya kalau kita punya uang cukup, that's okay. Tapi kalau tidak, kita mulai dari sini aja. Data regardless ada kesalahan dan oke lah karena kita juga tidak menafikan kadang-kadang ya ada permintaan dari institusi untuk konstituennya di dapilnya minta alokasi supaya bisa dibagi. Nah, di situ ada kemungkinan lalu pembaginya nggak tepat, boleh jadi ya. Kemudian pengiriman transfer dana KIP kepada siswa termasuk bantuan tunai kepada penerima manfaat secara langsung itu jelas satu menghindari kemungkinan pemburu rente. Yang kedua, menghilangkan biaya transportasi untuk dari rumahnya ke titik bagi. Dulu pakai pos. Nah, dari rumah ke kantor pos kan cukup panjang juga, cukup jauh juga. Ya kan? Lalu tunai masyarakat itu bisa mengambil menggunakan instrumen laku pandai yang tersebar di seluruh Indonesia yang sudah dikembangkan pada periode yang lalu. Artinya instrumen ini ada sudah bisa dipakai. Ya. Jadi tepat sasaran, ya tidak ada kebocoran dan biaya pengambilannya murah gitu. Nah, lalu untuk program MBG gimana ini kira-kira ya? Saya berpikir eh, kasus keracunan ini menurut saya ya disebabkan semua sudah paham ya, itu ya karena panjangnya rantai kendali dan luasnya wilayah Indonesia ya. Ya. Dan BGN tidak punya infrastruktur sampai di daerah. Hanya bisa bilang guru harus terlibat, kemudian harus terlibat, yang nyuruh terlibat siapa? Ini kan juga menjadi persoalan kan? Otonomi daerah ini tidak bisa juga serta-merta orang pusat nyuruh-nyuruh orang daerah ini. Ya, itu. Tapi juga jangan juga terjebak BGN lalu ingin membuat infrastruktur sampai kabupaten kota nanti, bahkan sampai kecamatan. Nanti malah habis untuk menggaji pegawainya, ya, itu. Ya. Jadi selagi dari segi ide MBG ini bagus ya. Cuman persoalannya yang saya soroti dari segi delivery ya, targetnya tadi ada 33% yang menurut saya itu di luar konstitusi pendidikan dan yang ketiga delivery mekanismenya ya serta sustainability-nya. Nah, lalu muncullah ini eh, konon sampai dengan level SPPG dari 15.000 anggaran per siswa per porsi tinggal 7.000, 7.500.
hari kemarin saya ketemu dengan anggota dewan dari DIY, saya sampaikan ini, dia bilang lupa, tapi kan kan 3.000 untuk operasional, 2.000 untuk investornya lah. Kok jadi orientasinya nyari untung ini, ya kan? Berarti 5.000 dari 15.000 kan 30% kan, eh, anggaran per pos ini kan dinikmati orang lain, bukan dinikmati oleh siswa. Gitu, ya kan? Bayangkan kalau itu ditransfer langsung ke siswa tiap bulan, ya kan lebih efektif. Orang tuanya memasakkan sendiri begitu, ya, kemungkinan keracunan akan kecil. Masa orang tuanya akan masak masakan basi dikasih putranya misalnya kan, gitu. Ya. Jadi ini satu persoalan sendiri. Meskipun dia insist mengatakan dengan berbagai argumentasi, lalu saya bilang aja lah, Anda punya 3 SPPG ya pasti akan mengatakan sebaliknya, gitu ya. Saya sarankan seperti itu. Oke. Nah, kemudian eh, kalau belajar di negara maju, ya, model makan bergizi ini kan sudah diberikan basisnya ke sekolah. Ya. Nah, dengan cara seperti itu memang ada pertanyaan, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang belum punya kantin? Nah, saya balik, kenapa tidak sekarang dibuka ruang? Ya, saya tidak anti lalu ingin menghentikan yang sudah berdiri ya speaking enggak. Ya sudah jalan oke lah. Nah, tapi juga yang sekolah yang maju beri ruang mereka untuk lewat kantin. Yang tidak ada remote serahkan pada orang tuanya. Jadi barangkali nanti ada 3 skema, ya. Ada 3 skema. Lalu kita lihat mana yang lebih bagus ya, dari 3 skema itu. Dengan catatan kalau yang diberikan langsung ya 15.000, jangan 10.000, gitu ya. Bandingkan nanti yang diberikan langsung pada orang tuanya 15.000 dengan yang lewat SCPG jatuhnya 7.500 misalnya, atau lewat kantin juga 15.000 per siswa. Biarkan kantin mengelola itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, jadi ini pertimbangan saya ini kenapa harus lewat kantin sekolah. Tantangan berikutnya memang tidak semua sekolah punya apa eh, fasilitas pengolahan limbah cair dan limbah makanan. Kalau disyaratkan dalam jumlah yang besar seperti SPG itu. Tapi kalau untuk saya sekolah, saya kira masih mampu. Meskipun di beberapa sekolah yang di perkotaan ya saya tahu di perkotaan itu apa, lahannya mungkin nggak ada. Ini timbul timbul persoalan baru juga. Ya, ini satu apa disclaimer saya juga bahwa tidak 100% kantin sekolah itu ada yang siap. Ya, oke. Tapi anyhow, biarkan kantin sekolah bekerja sama dengan apa komite sekolah, ya, dan sekolah akan terlibat untuk menyiapkan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat MBG ini ya, sebenarnya dari segi ide bagus. Ya. Kalau digabungkan dengan dana desa di sana ada 25 triliun tahun 2025 ini, berapa besar itu uang langsung ke masyarakat. Belum lagi tunjangan pendidikan, ada BOS dan profesi guru. Ini dana-dana ini ya, kalau itu betul-betul sampai di bawah nggak ada misalokasi, itu saya katakan. Wah, ini akan mampu menggerakkan ekonomi dari bawah loh. Ini mungkin Pak Rimawan dan Pak Wisnu bisa menghitung ini berapa multiplier efeknya. Ya, kita semua kan setuju bahwa pertumbuhan ekonomi ini masih ditopang sebagian besar oleh konsumsi. Nah, ini menggerakkan konsumsi ini. Dan penyaluran MBG langsung ke individu ini eh, kan eh, apa satu bentuk subsidi pada orang ya, bukan pada barang ya, itu. Nah, kalau lewat SPG ya jadi subsidi pada barang jadinya kan, itu. Padahal kita tahu kalau subsidi barang itu ya pasti akan terjadi misalokasi. Ya, setidaknya kan kalau ada yang diambil untung 2.000 per porsi kali, sehingga pengusaha sudah bisa menghitung. Kalau saya bikin satu CPG melayani 3.000 kali 2.000 udah 6 juta per hari kali bulan kali tahun sudah. Tinggal ngitung rate of return saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya pancing untuk apa alternatifnya? Ya alternatif saya yang pertama paling yang moderat ya. MBG diberikan seperti halnya BOS ya ke sekolah biar dikelola oleh kader sekolah. Basisnya siswa ya. Ini seperti ini. Kalau yang lebih progresif ya diberikan kepada orang tua, ya kan? Orang tua. Biarkan orang tua yang masak sendiri. Boleh jadi di daerah itu 15.000 kali 25 hari itu instead of untuk satu orang bisa untuk 2 orang ke anak kakak dan adiknya yang belum sekolah. Belum lagi tambah ada adiknya yang balita dapat sekalian 15.000. Tinggal menghitung itu ibunya hamil, punya balita 2, anaknya sekolah, nah tinggal dikalikan aja. Itu saya kira akan jauh lebih bagus dan nanti ibu-ibu belanjanya ya di
warung-warung di sekitar mereka, sehingga ada aktivitas ekonomi di sekitar mereka. Tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan potensi kebocorannya kalau betul terjadi tinggal 7.500 kan berarti 50% kan itu tidak sampai. Nah, terkait dengan sustainability, saya barangkali saya takut nanti waktunya nggak cukup ya. Eh, Terkait dengan sustainability, saya ingin tunjukkan ini graf apa data anggaran pendidikan. Ini anggaran pendidikan dari 2021 sampai 2025. Di 2026 sudah dianggarkan sekitar 33 triliun. Saya mencoba menghitung-hitung, ya, menghitung-hitung. Kalau betul bahwa anggaran MBG itu diambil dari anggaran fungsi pendidikan, ya, maka anggaran pendidikan yang tersisa, anggaran yang tersisa itu kembali pada posisi anggaran tahun 2015. Padahal tantangan pendidikan kita makin berat. Jadi dari segi sustainability, saya khawatir anggaran MBG ini tidak sustainable. Satu, unless itu didanai di luar anggaran pendidikan. Karena kalau di anggaran pendidikan, ya ini pasti akan mengorbankan kualitas pendidikan nanti. Mengutamakan makan bergizi gratis, tetapi akan mengorbankan kualitas pendidikan. Satu. Belum lagi kita tidak bisa menafikan ada satu persoalan yang saya agak miris. Saya hanya melihat di media aja. Anak-anak diminta membawa tempat kosong dari rumah, sisa makanan suruh bawa pulang. Ada satu value yang di situ saya renungkan ini berbahaya. Kenapa? Karena anak-anak secara tidak langsung diajari untuk berbohong. Padahal pendidikan itu pada dasarnya membangun karakter, membangun integritas. Tetapi kita sendiri secara tidak langsung mengajari anak untuk berbohong. Seolah-olah makanannya habis, padahal sampai di rumah barangkali nanti dikasihkan makan ayam, makan ini dibuang. Satu dia diajari berbohong, yang kedua betapa kita lalu kufur nikmat loh. Itu makanan itu hanya dibuang, yang tidak termakan kan sayang itu. Coba kita renungkan. Seandainya ini diberikan dalam bentuk uang kepada orang tuanya, saya nggak yakin orang tuanya akan masak sesuatu yang tidak termakan. Itu. Selain itu, saya setuju dengan sampaikan Wisnu tadi ya. Kenapa tidak daerah di luar dulu, daerah 3T dulu. Jangan semua Jawa sentris. Ya kan? Jangan semua Jawa sentris. Beri dulu daerah yang memang betul-betul membutuhkan, syukur ya yang di apa di tulisan saya juga ada kenapa nggak di piloting dulu dari dulu kan kebijakan ini selalu ada piloting lalu di scale up ya jadi kenapa tidak kita gunakan data 40% masyarakat yang paling butuhkan daerah Indonesia Timur selesaikan dulu semuanya termasuk infrastruktur sekolah beresin semuanya baru di scale up kalau kita punya uang jadi saya kira kita berkepentingan dan forum ini sangat penting sekali untuk memberikan masukan pada pemerintah ya karena pemerintah kita kita mengkritik kita berikan masukan kita berpikir kritis ini karena for the sake of pemerintahan kita ya jangan sampai tadi pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan itu melanggar perintah undang-undang dasar satu yang kedua ayo kita berikan pada the most needed yaitu orang-orang dari keluarga yang tidak mampu di Indonesia Timur dulu karena memang di sana yang eh, lihat daerah-daerah kemiskinan kantong kemiskinan yang paling tinggi di mana itu diselesaikan dulu tapi kalau orientasinya mencari untung, ya memang pengusaha akan mencari daerah-daerah yang paling gampang. Belum lagi kembali kepada eh, sasaran untuk ibu hamil dan anak-anak balita. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme delivery setiap hari? Apakah ibu hamil tiap hari datang ke posyandu? Atau petugas mengantarkan dari rumah ke rumah untuk ibu hamil? Dalam satu RT ada 5 orang ibu hamil, lalu nganter ke 5 rumah ibu hamil, ada 20 anak balita yang tersebar, nganter ke 20 rumah yang punya balita. Apakah seperti itu? Saya nggak yakin itu. Ya, jadi sasaran pemanfaatan 33% anggaran MBG tadi, terutama untuk ibu hamil dan balita ini akan menurut saya akan perlu kita cermati lah. Kita sudah punya program isi piringku, ya, punya program PKH, banyak program yang sasarannya untuk mencegah stunting, ya. Kenapa tidak itu di scale up, diperkuat, ya. Jadi saya kira kalau memang kita ingin memasukkan, setuju kita fokus ke 55 juta ini dulu anak sekolah,
Dan pesantren, titik baginya jelas, dan deliverynya lebih mudah. Kemudian kalau memang balita, gunakan mekanisme seperti PKH itu, ya, berikan pada orang tuanya sehingga nanti mereka masak sendiri. Kalau anak sekolah kan makanya di sekolah, kalau balita makanya kan di rumah juga. Ini yang menjadi concern saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya hanya melengkapi apa yang disampaikan tadi pembicara sebelumnya. Dan materi yang sama sudah sampaikan di forum-forum yang lain, dan mudah-mudahan melalui forum siang hari ini kita semua bisa memberikan masukan yang terbaik for the sake of government policy. Saya kira ini dari segi policy bagus, tapi bagaimana kita memastikan satu tidak ada misalokasi, yang kedua targetnya itu tepat sasaran, ya, tepat jumlah, ya, ya, tidak ada korupsi lah itu ya. Demikian saya kira kurang dari waktu yang disediakan, supaya waktunya bisa dipakai untuk diskusi. Karena yang lain tadi sudah di cover bicara sebelumnya yang hebat-hebat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.